أمرنا بالتقوى ونهانا عن الفحشاء، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Para pengurus Masjid Al-Hijrah yang insya Allah senantiasa diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kekuatan, keberkahan untuk bisa mengawal terus masjid yang megah, yang indah ini menjadi pusat kegiatan umat, menjadi tempat untuk memberikan pencerahan, memudahkan orang untuk mendapatkan kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah SWT dan insya Allah mendapatkan keberkahan. Doa pertama, doa dari Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku dari awal paginya. Maka siapa yang bangun lebih pagi insya Allah lebih punya peluang mendapatkan keberkahan dalam hidup. Salawat salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua dapat menikmati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, menjadikan menjadi kekuatan dan energi buat kehidupan kita di dunia, dan insya Allah menjadi bekal buat kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Islam disebut oleh Allah sebagai satu simbol. Allah enggak menyebutnya assalam, Allah enggak menyebutnya yang lain, tapi menyebutnya al-Islam, agama yang sempurna, agama yang utuh, agama yang lengkap. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan bersungguh-sungguhlah, seriuslah dalam beragama ini, sebenarnya melakoni agama ini, haqqa jihadi, dengan kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya, dengan keseriusan yang sebenarnya. Kenapa? Huwa jatabakum, Allah sudah memilih kita, Allah sudah menjadikan awak tetap kokoh dalam Islam, tetap kokoh dalam iman, tetap teguh dalam keyakinan. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, tak ada satupun syariat, tak ada satupun ketentuan, tak ada satupun ajaran yang membuat awak tidak pede jadi orang Islam. Gitu ya Pak? Ada nggak ajaran yang membuat awak panik jadi orang Islam? Ada nggak sebuah ajaran dalam syariat ajaran Islam ini yang membuat awak tidak bisa kata engkau tegak-tegak lagi hadapan orang? Tidak ada. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Inilah millah, inilah din, inilah ajaran yang sudah pernah dilewati oleh bapak banyak para nabi. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lahirnya di Babilonia, di Irak. Tapi sejarah yang panjang yang orang tahu di mana? Di Makkah. Ketika beliau hijrah ke Makkah, bayangkan barat jarak itu dari Babilonia di Irak, beliau hijrah atas perintah Allah ke Makkah. Lama pada doanya, kurang lebih 80 tahun menikah dengan Ummuna Syarab. 80 tahun minta sama Allah apa? Rabbi habli minas salihin, ya Allah bagi aku anak cucu yang soleh. Tidak sehari dua hari, tidak sebulan dua bulan, tidak setahun dua tahun, tapi kurang lebih 80 tahun beliau berdoa kepada Allah, minta dia anak cucu yang bakal melanjutkan dakwah. Minta kepada Allah
syiar tauhid, bukan untuk menggantikan beliau jadi nabi, bukan untuk menggantikan beliau jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, tidak. Beliau mohon kepada Allah untuk apa? Agar meneruskan dakwah yang luar biasa, meneruskan syiar agama Allah yang ya'lu wa la yu'la alaih, agama Allah yang tinggi, tidak ada yang tinggi di atasnya. Karena agama itu cuma agama ada berapa? Agama ada berapa? Halo? Agama ada berapa? 5, 6, 7, 10. Tidak. Agama itu cuma cie. Inna dina indallahil Islam. Bahkan di dunia banyak, di dunia itu namanya agama-agama. Di dunia kalau orang Malaysia bilang, orang Putih bilang agama. Bukan sebagaimana dikehendaki Allah. Islam kuci, Islam satu-satunya. Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam, sampai kepada Nabi Isa juga Islam. Dan sampai banyak orang salah paham. Kalau biasa dari Makkah ke Madinah atau dari Jeddah ke Madinah selalu menceritakan cerita di Madinah. Di Madinah itu salah satu yang istimewa atau ziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Kuburan Rasulullah itu yang paling dihukum. Kalau sampai apa-apa, kalau lewat kedua dari Rasulullah belok tidak, itu yang pertama kita lihat di depan terdepan, tak nampak karena tertutup, adalah kuburan Rasulullah SAW. Di belakang Rasulullah, di pinggang Rasulullah, kepalanya Abu Bakar As-Siddiq mertua sekaligus sahabat orang. Di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq ada kepalanya Umar bin Khattab, sahabat dengan mertua Rasulullah SAW. Ada satu lagi kuburan, alun-alun isinya. Siapa kira-kira yang dikuburkan di sana? Nabi Isa alaihissalam. Begitu ada orang Nabi Isa, ada protes. Oh Ustaz, baku agama Nabi orang Kristen yang siapa? Baku agama Nabi orang Nasrani yang siapa? Nabi Isa bukan Nabi orang Kristen. Nabi Isa bukan Nabi orang Nasrani. Nabi Isa Nabi pembawa risalah tauhid juga, sama dengan Nabi-Nabi lain. Jumlah Nabi itu ada 120 ribu Nabi. Yang perlu awak imani, yang perlu awak hafal namanya 25 orang. Tetapi esensinya Nabi itu ada 120 ribu. Mi'at arba'a isyrin anbiya. Ada 120 ribu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Ditutup oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi Nabi. Mau Nabi Ahmad Musaddiq, mau Nabi Tugini, mau Nabi Zaid Lia Eden. Mereka bukan Nabi tapi ngaku Nabi. Beliau yang akan menempati tempat istimewa itu, karena Nabi itu dikuburkan di mana meninggalnya. Entah bagaimana ceritanya, mungkin pas ziarah ke kuburan Rasulullah, kemudian beliau meninggal, orang yang jalan dari Nabi itu meninggal dan dikuburkan di tempat meninggalnya. Rasulullah SAW meninggalnya di kamarnya Ummuna Aisyah, maka beliau pun dikuburkan di sana. Turun kepada Abu Bakar Siddiq, mertua Rasulullah SAW, dikuburkan di sana. Begitu pula Umar bin Khattab, mertua Rasulullah dan juga sahabat utama Rasulullah SAW. Sudah utuh lengkap. Nabi Isa pun membawa ajaran yang sama. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'an. Wahai ahli kitab yang mengaku beriman kepada kitab sebelum kitab Al-Quran, yang beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, semuanya sama dakwahnya, semuanya sama seruannya, semuanya sama syiarnya.
syirik. Kalau syirik di zaman Rasulullah SAW, di zaman Nabi-Nabi sebelumnya, menyembahnya patung. Ini bukan patung yang disembah, jabatan. Bukan patung yang disembah, kedudukan. Bukan lagi patung yang disembah, pangkat. Maka kita umat Islam, ulama menyebutkan tafsir menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing Allah mengatakan Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Allah itu pemimpin utama orang beriman. Allah itu wali utama orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Allah keluarkan awak, Allah nafikan awak dari dhulumat, kegelapan, dari kezaliman, dari ketidakteraturan, dari ketidakjelasan, dari ketidakberesan, ila nur, pada yang jin, pada yang satu. Makanya awak kalau pergi ke masjid ada ayat Allahumma ij'al fi qalbi nuran waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura fi amami nura fi khalfi nura fi fawqi nura fi tahti nura Allahumma ij'alni nura. Kita apa itu? Tanpa belakangnya nura. Ya Allah, berikan di hati kamu, di pikiran kamu, di perasaan kamu cahaya. Karena cahaya itu yang paling dibutuhkan. Bagaimana yang paling dibutuhkan? Nanti di hari kiamat, ketika matahari diletakkan sejentar di atas kepala, semua orang sudah berkeringat, semua orang sudah hampir pada gosong, semua orang sudah pada sampai Ummu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, umatmu itu banyak, kini saja waktu itu nanti umatmu berada di semua penjuru dunia, umatmu pasti jumlahnya miliaran bahkan triliunan. Kini saja yang hidup di muka bumi ini jumlahnya 8 miliar umat manusia, 2 miliarnya umat Islam. Alhamdulillah, dari 2 miliar umat Islam yang sholat subuh entah berapa ratus ribu umat yang berada di masjid dari sekitar. Kita doakan mudah-mudahan termasuk yang sekitar. Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan aku dari yang sekitar, dari yang betul-betul mau melakukan Islam dengan benar, yang mau melakukan Islam dengan sungguh-sungguh, mau melakukan Islam dengan apa yang telah diwariskan dan ditinggalkan oleh Rasulullah, para sahabat, salafus salih, orang-orang saleh sebelum kita, minimal orang-orang saleh di zaman kita. Awak minta kepada Allah, awak minta kepada Allah, awak berharap terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini yang mahal, ini yang sulit, ini yang susah, padahal jalannya terang, padahal jalannya mulus, padahal jalannya indah. Tapi kenapa susah, kenapa berat? Karena banyak manusia terjebak dalam lingkaran syaitan. Dulu di Masjidil Haram pernah ada khutbah Imam Masjidil Haram mengatakan bahwa na'ishu fi dawrat syaitan. Kita ini sedang hidup dalam lingkaran setan. Bahkan lingkaran setan karena hampir semua sudut kehidupan, hampir semua seni kehidupan, hampir semua produk kehidupan ada unsur-unsur setannya. Bahkan maaf, di masjid pun banyak unsur setannya. Apa misalnya? Mohon maaf, kalau ada masjid baru harus sampaikan, kalau bangun masjid itu jangan memfasilitasi fasilitas setan. Emang ada? Mohon maaf, ada. Contoh yang paling apa? Menyiapkan orang pipis itu tagak berdiri berhati-hati. Itu menyiapkan jalan setan. Mohon maaf. Di Makkah itu jutaan orang datang. Tapi pernah nggak kalian di Makkah itu ada tempat pipis laki-laki khususnya itu tak ada? Ada tak?
Tidak ada. Kenapa? Karena kata itu menyebabkan banyak sekali soalan-soalan, banyak sekali masalah. Apalagi yang pakai celana sapi, kalau pipisnya tidak mungkin sempurna. Yang pakai celana longgar, yang pakai tali sarung saja, anggota itu bisa terus hidupnya. Karena melihat ada orang yang sedang disisa di neraka, dimakan Rasulullah, disisa di neraka apa? Karena ternyata istinjanya idealis, membersihkan pipisnya tidak kelar. Kenapa? Maka tidak sah sholatnya, tak mungkin sah sholatnya. Karena Rasulullah tidak pun tak ilah sholat. Fa'asbihil wudu, jika mau sholatnya tertib, jika mau sholatnya nyaman, jika mau sholatnya diterima oleh Allah, fa'asbihil wudu, sempurnakan wudu. Mau sempurna wudunya, harus sempurna istinjanya, harus sempurna taharahnya, baru sempurna berikutnya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat itu bukan hanya yang nampak terlihat bentuknya fisik benda, tapi nikmat yang paling kita inginkan, nikmat yang paling kita kehendaki, nikmat untuk menjaga kehidupan kita, keberagaman kita, keislaman kita, kehambaan kita adalah nikmat apa? Fa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah sempurnakan Allah nikmat Allah itu zahiratan wa batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin, dan yang batin itu yang paling mahal. Yang zahir boleh dilihat orang, yang boleh bukan boleh dinilai orang, yang zahir boleh percaya orang. Orang bisa mengatakan ini mahal, ini murah, ini mewah, ini tidak boleh. Tetapi yang ada dalam batin tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Dan ada yang satupun yang bisa menilai kecuali Allah. Maka ini yang Allah jaga, inilah awak bina, inilah yang Allah bersihkan, inilah yang Allah selalu istighfarkan kepada Allah. Supaya apa? Allah memberikan kita keterbukaan cahaya, Allah menunjukkan kepada kita cahaya yang terang benderang, sehingga insya Allah kita tidak pernah berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah, apalagi kepada Allah. Buruk sangka sama hamba Allah saja tidak boleh, apalagi sama Allah. Tapi banyak orang berusaha sama Allah, banyak orang salah persepsi dari Allah, banyak orang yang salah duga dari Allah. Allah menghendaki tidak ada maja'ala alaikum fid din min haraj, tidak ada satu pun dalam syariat agama ini, dalam ketentuan agama ini yang membuat Allah susah, yang membuat Allah kemudian tidak pilih di dalam Islam, membuat Allah tidak gagal di dalam Islam, membuat Allah tidak percaya diri di dalam Islam, jadi tegak berdiri sebagai seorang muslim. Dan tapi kadang-kadang dia salah sangka kepada Allah, dia kurang percaya sama Allah. Maka para ulama mengatakan, ketika ditanya seorang ulama yang lain, apa ayat yang paling berpesan dalam Al-Quran itu, apa ayat yang kira-kira yang paling membuat untuk terkaget-kaget, dia bilang begitu. Belum mengatakan apa ayat Allah dalam Al-Quran yang membuat aku yang paling berkesan itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, Allah wajibkan kepada Allah untuk berperang. Bapak suka tidak perang, Pak? Suka perang? Suka perang? Perang? Suka? Kata Nabi, jangan perang baca kasih, suka. Jangan baca ribut di rumah, anak itu sendiri tidak suka. Apalagi sekarang sakit gigi, bunyi piring, bunyi dapur, jangan orang ngorok, tidak suka. Kalau sakit gigi kan, ada bunyinya suka. Dan memang fitrah kita sebagai manusia tidak suka hidup, tidak suka kehebohan, sukanya tenang, sukanya damai, sukanya tenang. Ada suka, tapi Allah katakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian perang. Wa huwa kurhun lakum, padahal perang itu tidak boleh suka.
harta tukang perang sekalipun, harta jenderal pun, apa jenderal pun, dan jenderal Zul, pernah tersebut di Masjid Al-Hakim, sama-sama di Masjid Al-Hakim sama Pak mantan wali kota Padang. Dan dia suka, karena Allah tahu tidak ada orang yang suka heboh, tidak ada orang yang suka ribut. Kalau ada itu nafsunya, bukan dia. Kalaupun ada pikiran jeleknya, bukan dia. Kenapa? Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Karena boleh jadi kata Allah, banyak-banyak di dunia kok apa yang Allah suka, apa yang Allah senang, ternyata tidak raja buat Allah. Dan yang buat Allah yang kita suka ternyata buruk buat itu. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Tapi banyak juga dalam hidup ini apa yang tidak Allah suka, apa yang tidak Allah inginkan, ternyata itu baik buat kita. Makanya kalau doa minta kepada Allah, apalagi kalau ayat satu sampai mintanya apa? Ya Allah, cocokkanlah lidahku dengan makanan halal di masa jauh tiba. Kalau pun sampai ke Australia, ya Allah, jangan sampai lidahku dan bersahabat dengan makanan di sini yang halal dan tayyib. Baik Amerika, juga demikian. Baik kalau sampai minta sama Allah, Allah cocokkan lidah awak dengan apa? Dengan makanan halal di mata itu. Allah cocokkan tubuh awak dengan situasi, dengan keadaan, dengan musim di mana awak ini. Itu yang mau minta sama Allah. Itu yang mau sama Allah. Begitu tak cocok, insya Allah Allah samakan frekuensinya, Allah samakan rasanya, Allah samakan tubuh kita untuk menghadapi keadaan situasi sana. Sama dengan bersama, bukan berubah-ubah, tapi kita menyesuaikan iman bumi kita di sini langit ditunjuk. Awal mengingat ideal, kita menginginkan yang terbaik, kita maunya yang terbagus, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, maka kita mencari celah, mencari jalan supaya bisa maksimal walaupun tidak bagus bersama. Ini yang disebut dalam Al-Quran surah keempat ayat ke-97. Apa yang Allah sampaikan kawan? Innalladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. Sesungguhnya kata Allah, banyak orang yang ketika matinya gagal, banyak orang ketika meninggalnya tidak sukses. Siapa mereka? Zalimi anfusihim, orang-orang yang menganiaya dirinya, mencabik-cabik wajahnya, merusak-rusak tubuhnya, menyakit-nyakiti badannya. Jadi ada orang mati, ini yang disebut pada sebagai orang yang gagal mati. Jadi kita harus mempersiapkan sukses nanti. Makanya doa, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta akhir yang belok, akhir yang lancar. Kenapa? Karena banyak orang gagal. Mati yang lancar itu yang gagal. Naudzubillah. Jadi kata Allah, zalimi anfusihim, mereka menganiaya diri, mereka menyiksa diri, mereka menyakiti diri, sampai-sampai mereka bertanya, harus beritahu, tanya mereka, baru itu, baru nanti menyakiti di sana. Al-Misri
Gimana waktu di dunia? Apa kedudukan apa waktu di dunia? Di mana waktu di dunia? Apa kedudukan waktu di dunia? Apa namanya? Kunna mustad'afina fil ardh. Kami kok orang-orang tak berdaya waktu di dunia. Al-mustad'afun itu beda. Walaupun seakar kata dengan kata du'afa. Kalau du'afa memang dari simano lah tidak punya kekuatan. Orang du'afa memang sudah dari lahirnya sudah tidak punya potensi lebih. Memang dari lahirnya tidak punya kecerdasan lebih. Maka Allah tidak mungkin menghukum orang yang memang dari lahirnya sudah gitu. Namanya du'afa. Dia lahir masih tidak bisa dihukum oleh Allah karena tidak banyak kecerdasan santai. Tidak bisa kalau memang lahirnya dalam keadaan miskin. Lahirnya dalam keadaan tidak berpunya. Lahirnya di kondisi tempat yang memang orang semua lemah, tak berdaya. Maka Allah katakan dalam malaikatnya, kalau itu alasannya dia tidak berdaya karena tidak punya, Allah mampu. Tapi kalau orang yang punya kekuatan, punya kemampuan, bahkan punya kedudukan, jabatan, pangkat yang tinggi, tapi tidak bisa maksimal, itu yang ditanya oleh Allah. Apa pertanyaannya? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kalau di badan tidak bisa jadi orang beriman, bagus dapat hidup tinggi. Kalau di bukit tinggi tidak bisa jadi orang beriman, bagus dapat hidup bawah. Kalau di Sumatera Barat tidak bisa jadi orang beriman, kenapa tidak pindah ke Kalimantan Barat? Tidak pindah ke Sulawesi Barat? Tidak bisa pindah ke Nusa Tenggara Barat? Alam takut ardullahi wasi'ah. Bukan kamu Allah itu laweh, bukan kamu Allah itu lapar. Kalau alasannya pekerjaan, bagus tidak mencari pekerjaan yang lain. Kalau pekerjaan itu tidak membuat kita jadi orang beriman, tidak bisa menjaga sholat jamaah, tidak bisa memfasilitasi orang untuk berbuat baik, tidak bisa menolong orang miskin, tidak bisa membantu orang fakir, kenapa tidak jadi pekerjaan yang lain? Kalau karena jabatan, kalau karena pangkat, kalau karena kedudukan, kenapa tidak cari jabatan, kedudukan dan pangkat yang lain? Alam takut ardullahi wasi'ah. Bukan tahu Allah apa? Bukankah cara mendapatkan rezeki banyak? Bukankah ini mulai kedudukan banyak? Alam takut ardullahi wasi'ah. Fatuhajiru fiha. Maka Allah katakan fama awahum jahannam. Kalau bentuknya seperti ini, rupanya seperti ini, tidak basic tapi cekeh. Mudah, bukan orang biasa tapi orang berpangkat. Tidak bisa menolong saudaranya, tidak bisa membantu sahabatnya, tidak bisa membantu orang tuanya, tidak bisa membantu anak cucu keponakannya, tidak bisa membantu orang yang ada di dorong dan lagi, apalagi daerah wilayah dan negaranya. Tentu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahum jahannam wasa'at masirah. Inilah orang-orang yang matinya gagal dan tempat terbaik buat mereka adalah masuk ke neraka. Innal mustad'afina minal rijal wal nisa wal wildan la yastati'una hila wa la yahtajuna sabila. Kalau alasannya karena memang bukan dari sana, tapi karena tidak sanggup melakukan. Apa? Contoh, misalnya karena umur sudah di atas 70, tidak mungkin bisa sholat sempurna rukunya. Tak mungkin lagi sujudnya sempurna, tak mungkin lagi duduk di antara dua sujud sempurna, tak mungkin lagi melakukan gerakan-gerakan dengan sempurna. Maka ini tidak disalahkan oleh